Kantor Kecamatan Tanah Abang menggelar rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta hari ini. Form C1 dari 228 TPS di 7 kelurahan di Tanah Abang siap dihitung. KPU tidak melakukan hitung cepat atau quick count. Perhitungan suara akan direkap secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga nasional. KPU menargetkan penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat selesai dalam 6 hari pasca pencoblosan. Untuk informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan terkait rekapitulasi surat suara di Jakarta. Niko, untuk saat ini bagaimana proses dari rekapitulasi surat suara terutama di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat? Ya, Juno dan juga saudara, bahwa hari ini benar, ini adalah tanggal 28 November 2024 yang mana pasca pencoblosan kemarin, hari ini proses penghitungan suara di tingkat kecamatan akan dilakukan. Dan kecamatan tempat saya melaporkan saat ini di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ini akan digelar penghitungan suara sekiranya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya di agenda penghitungan suara tersebut akan dihadiri oleh camat dan juga ada sejumlah perangkat pemerintah sektor kecamatan lain, dan juga tentunya di agenda tersebut nantinya juga akan dihadiri oleh perwakilan dari pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Adapun proses penghitungan suara sendiri di sektor kecamatan ini nantinya ditargetkan akan rampung pada 6 hari kemudian, dan kemudian dilakukan secara 6 hari, dan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat TPS yang sudah dilakukan pada kemarin malam, dan saat ini 228 kotak dari 228 TPS di 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini sudah siap untuk dihitung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya setelah dari Kecamatan Tanah Abang dan akan dikirim kembali untuk direkapitulasi di tingkat kota, lalu dikirim kembali untuk direkapitulasi tingkat provinsi, dan hingga direkapitulasi nantinya akan berakhir di tingkat nasional. Dan pengumuman hasil rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 ini akan diumumkan pada 16 Desember 2024. Dan dan nantinya juga selain hasil dari Pilkada Jakarta, nantinya dari hasil tersebut apakah nantinya Jakarta ini merupakan satu-satunya provinsi yang berpotensi untuk menggelar pilkada sebanyak 2 putaran. Dan apabila ada suara yang lebih dari 50% plus 1, nantinya ini akan ada tidak ada 2 putaran seperti itu. Dan apabila ada paslon yang memperoleh suara di bawah 50% plus 1, nantinya Jakarta akan menggelar pilkada 2 putaran. Lalu kapan putaran kedua pilkada Jakarta akan dilakukan? Tentunya Juno dan juga saudara, bahwa nanti pilkada Jakarta yang putaran kedua ini akan dilakukan sebelum Gubernur terpilih nanti akan dilantik pada 7 Februari 2025. Juno. Ya, kita nantikan bagaimana proses berjenjang penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU hingga dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, KPU Jakarta akan melakukan rekapitulasi surat Pilgub Jakarta hari ini pada tanggal 28 November 2024. KPU menargetkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai dalam 6 hari. Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Wahyudinata menyebut, rekapitulasi suara Pilgub Jakarta akan dilakukan berjenjang dimulai pada 28 November di tingkat kecamatan sampai 3 Desember 2024. KPU optimistis hasil rekapitulasi suara akan diumumkan paling lambat pada 16 Desember mendatang. Mulai besok tanggal 28 kita mengadakan rekap tingkat kecamatan selama 6 hari. Mudah-mudahan selesai dalam 6 hari tersebut. Sementara itu, sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas telah mengumumkan hasil hitung cepat untuk pilkada serentak di berbagai wilayah, tak terkecuali Jakarta.
Hasil hitung cepat Litbang Kompas di Pilkada Jakarta menunjukkan Ridwan Kamil Suswono meraih 40,02%, Darmakun 10,49% suara, dan Pramono Anung Rano Karno 49,49% suara. Meski hasil hitung cepat Litbang Kompas sudah mencapai 100%, namun belum dapat dipastikan apakah Pilkada Jakarta cukup satu putaran atau akan menjadi 2 putaran. Menanggapi hasil hitung cepat, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyebut putaran kedua Pilkada Jakarta akan jadi kenyataan, mengingat dalam hitung cepat belum ada yang melampaui perolehan suara 50%. RK mengaku tetap optimistis jika kembali bertarung di putaran kedua. Tentu saya tetap optimis, haturkan terima kasih. Biasanya hitung cepat itu akurat ya, dan kami juga ada tim internal bahwa 2 putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut ia tidak memiliki target jumlah perolehan suara di Pilgub 2024. Dharma bilang dirinya hanya bisa pasrah dengan pilihan warga Jakarta dan keputusan Tuhan terkait raihan suara di Pilkada Jakarta. Tentunya kami harus terima karena ini adalah signal dari Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Artinya kami sebagai paslon, sebagai manusia biasa, kami harus tetap tegar menghadapinya. Dan kami sudah tahu harus bersiap menghadapi segala risiko dan konsekuensi ke depan yang mungkin selama ini tidak disadari oleh masyarakat. Adapun Cagup Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada tim relawan pendukung karena sudah bekerja keras di Pilkada Jakarta. Pramono juga menyebut hasil quick count jadi bukti kerja keras dirinya dan Rano. Sementara endorsement dari mantan gubernur Jakarta sebelumnya membantu memperkuat posisi keduanya. Khusus kami berterima kasih kepada Mas Anies, Pak Ahok yang telah memberikan endorsement, termasuk Bang Foke dan juga keluarga Bang Yos begitu ya. Sehingga itulah yang menjadi modal awal bahwa di awal saya dan Bang Dul ini kan seperti David and Goliath. Sehingga kalau kemudian sekarang ini angkanya secara signifikan menunjukkan kami yang nomor 1, ini menunjukkan bahwa apapun kerja keras itu ada hasilnya. Endorsement memperkuat kami secara energi dan sebagainya, itulah yang kami alami. Meski sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat khususnya untuk Pilgub Jakarta, KPU meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh KPU. Tim Liputan Kompas TV.